Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin di mana saja berada, hari ini Rabu tanggal 26 Mei tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan 14 Syawal 1442 Hijriah. Saya akan berbagi tazkirah mengenai kisah orang-orang yang bertaubat. Pada kesempatan ini saya akan membagikan kisah seorang wanita yang bertobat bernama Sa'wanah. Dikutip dari kitab Hasinat Al-Jawahir karya Aga Syekh Ali Akbar Nahawan, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadanya. Ma'asyiral muslimin, cerita kita mulai. Dulu sekali di Basra hidup seorang wanita yang bernama Sa'wanah. Dia dikenal dengan sikapnya yang acuh tak acuh. Di samping seorang penari, dia juga seorang pelacur. Tak ada satu rumah pun di Baghdad yang mengadakan pesta asusila melainkan Sa'wanah hadir di sana. Suatu hari dia bersama para pembantunya melintas di sebuah lorong atau gang. Secara kebetulan dia melintas di depan rumah seorang hamba saleh, seorang yang zuhud dan penceramah agama di zamannya. Tiba-tiba suara tangisan dan rintihan dari rumah itu terdengar sampai ke telinganya. Dan dia lalu mengutus seorang pembantunya ke rumah tersebut. Jadi dia kirim pembantu ke sana untuk melihat apa sebenarnya yang terjadi dan secepatnya memberitahukan kepadanya. Dia berkata, "Cepatlah lihat apa yang sedang terjadi dalam rumah ini dan untuk apa tangisan dan rintihan itu," kata Sa'wanah. Ma'asyiral muslimin, ternyata di Basrah ada acara duka sementara aku tidak mengetahuinya, kata si Sa'wanah. Sang pembantu masuk ke dalam dan setelah beberapa saat belum juga keluar. Jadi pembantunya tidak keluar-keluar. Akhirnya Sa'wanah mengutus pembantunya yang lain. Dia juga tak keluar. Dan lalu mengirim satu pembantunya lagi, dan tak satu pun dari mereka yang kembali. Jadi Sa'wanah ini mulai penasaran, ada apa ini di dalam? 3 pembantu saya suruh melihat keadaan dan melapor kepada saya, tapi tidak kembali-kembali. Lalu dia berpikir mungkin di sini ada sebuah rahasia. Karena acara duka ini bukan diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah meninggal, melainkan untuk mereka yang masih hidup. Ini acara duka orang-orang jahat. Ini acara duka orang-orang berdosa. Ini acara duka para pelaku kejahatan. Ini acara duka orang-orang yang memiliki catatan hitam. Kemudian dia kembali berkata kepada dirinya sendiri, "Aku harus masuk ke dalam untuk melihat
apa sebenarnya yang terjadi. Jadi Sa'wana setelah 3 pembantunya itu tidak kembali, dia berpikir sebaiknya dia masuk untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Dan dia pun masuk ke rumah itu dan melihat orang saleh tengah berada di atas mimbar. Jadi ternyata ada orang yang sementara memberikan tausiah di atas mimbar. Dan banyak sekali orang yang mengitari sambil menangis. Pada saat itu si pemberi nasihat sedang menafsirkan ayat. Jadi lagi ditafsirkan ayatnya. Ketika Jahannam melihat dari jauh orang-orang berdosa, dia bersuara menyeramkan. Orang-orang yang bermaksiat dan berbuat dosa saat mendengar suara Jahannam itu, tubuh mereka gemetar. Dan ketika dimasukkan ke neraka di dalam tempat yang sempit dan gelap, sementara leher mereka satu sama lain dibelenggu, rantai terbuat dari api, suara teriakan mereka pun melambung tinggi. Malaikat penjaga neraka berkata, "Ada apa? Mengapa begitu cepat kalian berteriak? Manakah yang kalian lihat? Apa yang dapat kalian perbuat dengan teriakan-teriakan dan penderitaan yang sangat pedih yang kalian rasakan?" Begitu mendengar ayat tersebut, Sa'wanah langsung terpengaruh dan menangis seraya berteriak, "Hai Syekh, apabila seseorang hendak bertaubat, apakah taubatnya dapat diterima dengan semua perbuatan dosa yang pernah dilakukannya? Dan apakah dia memberiku tempat di sisinya dan mengampuni dosaku?" Kata Sa'wanah. Syekh itu berkata, "Allah adalah Arhamar Rahimin. Bertaubatlah kepadanya. Niscaya semua dosamu akan diampuninya, meskipun dosamu sebesar Sa'wanah." Jadi ma'asyiral muslimin, Syekh ini mengumpamakan dosa terbesar di kota itu adalah dosa Sa'wanah. Begitu terkenalnya Sa'wanah dengan perilaku maksiatnya. Lalu tiba-tiba Sa'wanah berujar, "Hai Syekh, akulah Sa'wanah. Aku sekarang bertobat dan tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa lagi." Begitu terpukulnya Sa'wanah karena ternyata Syekh ini mengumpamakan dosa terbesar di kota itu adalah dosa Sa'wanah. Sehingga dia menyahut bahwa dialah Sa'wanah. Syekh berkata, "Karena kamu telah bertaubat, maka Allah mengampuni semua dosa-dosamu." Sa'wanah bertaubat dengan sebaik-baik taubat dan semua yang dia miliki dari jalan batil serta semua budak baik laki-laki maupun perempuan yang dimilikinya dibebaskan di jalan Allah. Dia membangun sebuah tempat peribadatan untuk dirinya sendiri di tengah padang pasir. Di sanalah dia menghabiskan waktunya bertahun-tahun melakukan itu hingga tubuhnya terbakar matahari. Jadi ma'asyiral muslimin, dia berhalwat di tengah padang pasir dan dia di sana bertobat dengan menyesali seluruh perilaku yang telah lalu. Satu hari dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan kepala dan tubuhnya. Dia merintih tak kala melihat tubuhnya terbakar dan kurus, seraya berkata, "Hai Sa'wanah, inikah tubuhmu? Di dunia ini kau begitu kurus. Aku tak tahu bagaimana keadaanmu di akhirat nanti." Kemudian dia menangis, ma'asyiral muslimin. Tiba-tiba dia mendengar suara yang menyatakan, "Hei Sa'wanah, janganlah menjauh dari keharibaan kami.
Janganlah kau melepaskan diri dari kami. Jangan takut bagaimana nanti di akhirat. Itu jadi dia mendengar suara gaib seperti itu, sehingga perlahan ibadahnya semakin meningkat, dan jadilah dia salah seorang wali Allah. Mendirikan sebuah majelis dan berceramah, serta seringkali meneteskan air mata. Siapa saja yang akrab dengan Allah dan tak berkunjung ke sekitar dosa dan maksiat akan sampai pada kedudukan tersebut. Masyarakat muslimin, di mana saja berada. Begitulah kisah pertobatan Sa'wanah. Mari kita tutup dengan sebuah syair. Ilahi, apa yang harus kuperbuat? Tiada pelindungan bagi diriku. Yang kumiliki hanyalah taubat dan isak tangis. Aku telah diliputi rasa takut dan khasyah. Yang dapat kuperbuat hanyalah gundah. Sirnalah sudah air wajahku karena buruknya perilaku. Di sisimu hanya noda dosa yang kubawa bersamaku. Semua padiku telah dilalap si jago merah. Kebun umurku tak lagi tumbuh bunga. Sungguh kusesali semua perbuatanku. Hilanglah sudah kemuliaan dan kedudukanku. Aku selalu terjerembab dalam setan dan nafsu. Hanya kasih sayangmu, tumpuan harapanku. Kemanapun ku menuju, tiada pintu yang terbuka. Hanya keharibaanmu, tumpuanku. Putus asa sudah harapan dari semua makhluk. Hanya pada anugerahmu lah diriku kusandarkan. Maafkanlah daku apabila kau lempar aku. Hanya pada saat sucimu lah aku bergantung. Lihatlah hati hancur ini dengan pandangan sayang, karena yang kumiliki hanyalah sebuah kesadaran. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.